Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa afadna bi asrabihi bidarain amin. Rukunnya tawaf berikutnya adalah wa ayyakuna sab'a tawafat fil masjid. Kita ulang dari 135 bawah dulu biar nyambung. Ya. Atau kita ulang dari awal deh. Rukun tawaf yang pertama satrul aurat. Orang tawaf wajib untuk aurat sama seperti salat. Tidak ada bedanya antara tawaf dengan salat, kedudukannya sama. Yang kedua harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, sama kayak salat. Yang ketiga harus suci dari najis pakaiannya, badannya dan tempat tawaf. Lanjut. Wa ayyakuna, kemudian harus dilakukan tawaf sebab tawafan dengan 7 kali putaran tawaf. Yaqinan, halnya yakin. Walau raqiban, meskipun tawafnya menggunakan tunggangan. Bi ghairi muslim, walaupun pada saat dia menggunakan tunggangan itu dia tidak punya musuh. Bukan orang yang lemah, bukan orang yang sakit, bukan orang yang lumpuh. Lalu pada saat dia memutari Ka'bah, tawaf, dia menggunakan apa? Tunggangan sah tawafnya. Ini saya pernah lakukan kemarin waktu bulan Oktober. Umroh pertama masih kuat, umroh kedua masih kuat. Pas umroh ketiga diajakin, udah capek. Tapi karena yang ngajakin saya orang punya duit, tenang Ustaz, kita umrohnya tawaf sama sa'inya naik skuter di lantai 4. Dan ternyata yang naik skuter itu orang-orang sehat. Ini kalau kita lihat ngaji begini, pasti kan susahnya masih sehat naik skuter. Ternyata walau dia lainnya muslim, walaupun dia gak ada unsur tawaf menggunakan tunggangan, hukumnya sah. Hukumnya sah. Karena dulu Nabi pernah pada saat Fathu Makkah, pada saat menaklukkan kota suci Makkah, beliau tawaf naik kuda. Padahal saat itu Rasulullah masih sehat. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi ini menjadi dalil bahwa tawaf boleh menggunakan tunggangan walaupun dalam keadaan tidak ada musuh. Kalau punya duit ke atas tadi dia toilet 4 naik skuter, lumayan sih bayarnya murah, cuma 2,5 juta. Paling enak kalau dengan keadaan normal, walaupun hukumnya sah. Allah fil waqti alladhi nuhiya as-salati fihi, atau walaupun dia melakukan tawaf pada waktu yang dilarang untuk melakukan salat, seperti di waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan salat sunnah mutlak, boleh. Ada asar, ada subuh yang ada masalah. Bahkan itu menjadi waktu favorit. Ya, habis asar dan habis subuh, apalagi ada malamnya. Falau taraka khutwatan lam yajuzu hatta yatiha. Maka jikalau seorang meninggalkan satu langkah sekalipun, maka tidak boleh baginya atau tidak sah hingga dia melakukan satu langkah tersebut. Orang tawaf kurang satu langkah, tawafnya nggak sah. Terus gimana melihat satu langkah itu kurang? Dilihat dia di waktu Hajarul Aswad. Karena mulai dan berakhirnya tawaf itu di Hajar Aswad. Kalau ini Hajar Aswad yang berurusan. Kalau dulu enak Pak, di bawahnya itu ada garis kotak coklat. Jadi orang tahu udah mulai ini. Kalau sekarang nggak ada tuh, polos aja. Dia cuma dikasih tahu di Hajar Aswad sama di ujung ada lampu hijau. Jadi kalau udah tahu
tidak orang seperti itu. Karena kalau orang satu langkah ya, sementara ternyata Hajar Aswad belum dilewati, nggak sah. Kayak orang lagi lomba dari sini kurang satu langkah, nggak sah. Makanya tawaf itu memulainya sebelum Hajar Aswad, mengakhirinya harus lewati Hajar Aswad. Jangan buru-buru, udah kelar ya, mundur nggak sah. Lewatin aja dulu sampai Maqam Ibrahim. Coba bayangin aja dulu bisa berangkat. Iya. Ausyaka fi adadi qabla al-faraghi, ataupun dia ragu-ragu dalam bilangan tawaf yang dilakukannya qabla al-faraghi, sebelum selesai dari tawafnya, akhadha bil yaqin, maka ambillah dengan keyakinan wa huwa al-aqallu, yaitu bilangan yang paling sedikit. Ini udah 7 apa masih 6? Udah 7 apa masih 6? Sama kayak sholat 3 apa 4. Maka ketika ragu-ragu dia dalam keadaan menghitung tawaf, wajib dia mengambil bilangan yang paling sedikit. Maka tinggal tambah 1. Amma syakkuhu ba'dal faragh. Ini tadi ragu-ragunya lagi tawaf. Ada kasus dia timbul keraguan itu setelah selesai tawaf. Tawaf kelar, ragu-ragu. Tadi udah 7 belum? Apa fi hadihi aw syai'in min syurutihi lam yuthir. Adapun keraguan setelah selesai tawaf pada bilangan tawaf yang dilakukannya, atau pada saat setelah selesai tawaf dia ragu-ragu sebagian syarat-syaratnya sudah dipenuhi atau belum, lam yuthir, sebagian besar pendapat ulama keraguan-raguannya setelah selesai itu tidak berpengaruh. Artinya tawafnya sah. Tawafnya wala yukrahu bil waqtil manhi an salati, dan tidak dimakruhkan melaksanakan tawaf pada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Artinya sholat melaksanakan tawaf pada waktu apapun hukumnya sah, boleh, tidak masalah. Makanya biasanya mukawwif itu rewel sama jamaah umroh atau jamaah haji, udah nggak usah terlalu banyak debat. Kalau mukawwifnya bilang udah 7 kali, dah mulai. Jangan bilang masih mentah. Dibikin rancu ya. Kalau dia bilang temannya masih dalam keadaan tawaf, maka wajib nambahin. Tapi kalau dia bilang temannya waktu udah kelar tawaf, maka sebagai bisa pendapat ulama nggak ngaruh itu yang namanya ragu-ragu, maka sholat tawafnya dihukumkan sah. Fil masjid, kemudian tawaf itu wajib dilakukan di dalam masjid atau fil masjidil haram, yakni dalam masjidil haram aydan. Aywalau ala subhi wa in kana ala min al-Ka'bah, sekalipun dia melaksanakannya di atap masjid, dan atap masjid itu lebih tinggi daripada Ka'bahnya. Yang sekarang terjadi itu lantai 2, lantai 3, atapnya atau lantainya lebih tinggi daripada permukaan Ka'bah, maka hukumnya tetap sah. Li'annahu yasdaq, karena sesungguhnya dapat dibenarkan, annahu ta'ibun lihat, bahwa ia orang yang tawaf di Ka'bah, idli hawaiha hukmuha, karena sesungguhnya udara di atas Ka'bah sampai ke atas langit, sampai tembus ke langit ke-7, sampai ke Baitul Ma'mur, itu namanya Ka'bah. Ini Ka'bahnya. Walaupun pendek, tapi hawa itu apa, udaranya sampai ke atas langit. Ka'bah terus tembus sampai ke atas langit ke-7, itu dihukumkan. Ada bapak orang yang bisa terbang, kalau mau awaknya di atas Masjidil Haram aja, keliling itu misalnya masih sah, karena hakikatnya Ka'bah itu sampai tembus ke atas. Makanya nggak ada yang berani pesawat lewat situ, karena medan magnet yang paling besar dan kuat. Kita kawal nggak capek kan? Karena medan magnetnya itu memang kayak membantu kita, mendorong kita buat sambil jalan. Dia nggak sama sekali
luar biasa. Jadi Ka'bah dari bawah sampai ke atas hukumnya adalah Ka'bah. Jadi walaupun dia tawafnya bukan di lantai bawah, bukan di sekeliling Ka'bah, asal itu masih di Masjidil Haram, masih tanah yang diwakafkan untuk masjid, maka hukum tawafnya sah walaupun di atas. Wa in haqqi wal bayti haqqun kasawani. Meskipun antara orang yang tawaf dan Baitullah ada penghalang seperti tembok-tembok dan dinding-dinding. Orang yang tawaf di dalam masjid pasti ada penghalangnya tuh. Beda dengan tawaf di area bawah yang langsung melihat Ka'bah. Kalau di dalam masjid lantai 2, lantai 3 pasti penghalang sama dinding. Nah, hukumnya sah walaupun nggak langsung melihat. Inilah pentingnya ini biar kita paham ya, supaya nanti nggak ada yang namanya apa perdebatan kusir. Orang yang berdebat kusir itu kan orang yang nggak tahu ilmu ini. Walaupun di dalam langsung ketemu Ka'bah, melihat Ka'bah, atau orang yang di atas kemudian antara diri dengan Ka'bah ada penghalang tembok dan lain sebagainya sehingga tidak bisa melihat, asal itu posisinya masih area masjid, maka tawafnya kecuali sudah di luar area masjid yang bukan tanah masjid tadi. Males di dalam capek banyak orang, mendingan di luar itu masjidnya ditawafin, itu baru nggak sah karena bukan termasuk masjid. Di luar udah tawafin ekor kayaknya panjang sekali sekelurahan itu kamu yang bisa buat. Andai kata ada orang pengen coba-coba di situ, maka hukumnya tidak sah. Karena bukan lagi termasuk area masjid. Nah, iya, yang penting kalau dihukumkan makruh guna di sini, yakni tempat yang terhalang tembok tersebut dijadikan untuk tempat tawaf, hukumnya makruh. Bal yukrahu kharijul matafi, bahkan makruh tawaf di tempat yang berada di luar tempat tawaf. Nah, hukumnya makruh tapi tidak haram, artinya tetap sah walaupun terhalang tembok. Tapi kalau misalnya dibawa penuh mau ngapain lagi? Sesuatu yang makruh itu bahkan bisa menjadi sunnah kalau sesuatu itu pertimbangannya adalah keselamatan. Ada orang pengen ngambil sesuatu yang afdol, misalnya di bawah di tempat tawaf, tapi rusak-rusakannya luar, lalu dia kondisinya kurang sehat, udah lebih baik mengambil sesuatu yang tidak haram tetapi tetap sah, yakni makruh di atas lantai 2 atau lantai 3. Atau yang biasa terjadi pada saat lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan afdolnya kapan? Ya, dari pagi sampai tergelincir matahari. Tapi kan orang semua tumplak-blak, betul kan? Tumplak-blak. Sementara tiang jumroh cuma segitu doang. Akhirnya bisa menimbulkan madarat, maka boleh lempar jumroh di waktu yang bukan diafdolkan, bukan dianjurkan, boleh dengan pertimbangan kesehatan dan sebagainya. Sama, saya sering kasih tahu sama orang, nyium hajar aswad itu sunnah, tapi nyakitin badan itu haram, apalagi nyakitin badan orang lain. Hajar aswad cuma kecil tempatnya, yang nyerbu banyak banget. Ente mau nyium hajar aswad tapi nyium orang tuh, Depok sono, Depok sini, betul kan? Maka Nabi ngajarin walaupun nggak sampai museum, kita istilah dari jauh pun sah dan dapat sunnah itu kan. Jadi awas jangan sampai pikirannya abdol tapi merugi. Masya Allah. Kalau tawaf dan masjid, lalu jika orang tawaf di luar masjid, awas yang masjid atau Masjidil Haram yang diperluas, hatta intahi ilal halli, sampai Masjidil Haram itu diperluasnya sampai ke tanah halal. Tawafa fi ardil halli, lalu dia tawaf di tanah halal tersebut, lam yasihha, maka tidak sah tawafnya. Ini Syekh Nawawi ini
Yang saat itu mungkin Masjidil Haram masih berapa meter, betul? Luasannya paling kecil, paling berapa ratus meter. Sekarang udah luar biasa, perluasan lagi. Seandainya ulama Masya Allah ya, otaknya sampai ke depan. Seandainya nanti Saudi membuat perluasan Masjidil Haram sampai luas banget. Sekarang ujungnya Masjidil Haram, Pak, kita kalau jalan nggak sanggup tuh. Ujung ke ujung udah nggak sanggup tuh. Dari Jabal Omar, Anjum sampai ke bawahnya Isfahan, sampai kemana ini? Ajian Magari, udah ini terkena aja seperti ini. Pak Anggo itu masih kecil, satu kecamatan. Itu udah perluasannya luar biasa. Padahal dulu udah dibilangin sama Syekh. Tapi masih aman. Kenapa? Itu perluasannya masih ada di dalam tanah haram. Tanah haram tempat untuk kawan masih boleh. Yang penting itu masih seandainya Saudi lebih gila lagi, luas lagi, gede lagi, hotel dikusurin semua, sampai akhirnya itu masjid perluasannya sampai kepada perbatasan tanah halal. Kan ada tanah halal, tanah haram. Bedanya apa nih? Kalau tanah halal boleh melakukan hal-hal yang biasa, seperti halnya kita di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi bukan yang haram ya, bukan hal-hal yang maksiat, bukan hal-hal yang tidak spesifik dilarang di tanah haram. Tanah haram kan banyak tuh yang dilarang ya. Ada itu masjid luasnya sampai ke tanah halal, lalu ada orang tawaf di dalam masjid sementara itu tanahnya sudah dalam masjid, maka tawafnya hukumnya tidak sah, walaupun di dalam pertimbangannya apa? Karena tanahnya sudah bukan ini tanah. Jadi ada batasan Pak. Masuk Mekah itu nggak 100% tanah haram, enggak. Paling cuma 3/4-nya, bukan 3/4, 1/3-nya daripada seluruh kota Mekah. Itu siapa yang batas-batasin tanah halal tanah haram? Allah. Siapa yang pertama kali? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, ini batasnya tanah halal, ini batasnya tanah haram. Dan ada gambarannya, ada tubuh-tubuhnya. Seandainya itu sampai kepada tanah halal, ya baik, diperluas. Kemudian ada orang tawaf di dalam masjid, sementara itu tanahnya tanah halal, maka walaupun di dalam masjid hukumnya tidak. Nah sekarang posisi masjid masih sebesar itu, di luar masjid masih tanah haram, maka walaupun tawaf di tanah haram, tetapi bukan di dalam masjid, hukumnya juga tetap. Bisa dipahami? Ya? Sekarang kan masjid masih segitu tuh. Luar masjid halamannya masih tanah haram, masih tanah haram, masih tanah suci. Seperti di depan ada apa namanya? Yang tower jam-jam itu kan udah bagian luar masjid. Walaupun itu masih tanah suci, masih tanah haram, tapi bukan lagi area masjid. Kalau dia tawaf di situ, maka hukumnya tidak sah. Tapi ada yang akan diperluas lagi untuk tower jam-jam ini busur misalnya. Dijadikan apa? Masjid. Lalu dia tawaf di sekitar situ, sah kan? Sah, karena sudah diwakafkan untuk masjid dan tanahnya masih tanah. Yang nggak boleh itu kalau perluasan tanah yang sampai mencakup tanah halal, lalu soal tawafnya di tanah. Ya ini, walau kita ngalamin apa enggak nih? Masih taruh sampai ke tanah halal. Sekarang masih tanah halal. Tapi afdolnya di mana? Di Maqaf. Afdolnya tawaf itu di Maqaf. Tempat tawaf itu di mana? Yang terbuka itu. Itu afdol yang tempat melaksanakan tawaf. Kenapa? Terbuka dan tidak ada penghalang antara yang tawaf dengan Baitullah Ka'bah. Wa ayyakuna dan berbukti al-baitu an yasarihi, Baitullah itu posisinya ada di sebelah kirinya. Al-qadim yakni sebelah kiri orang yang tawaf. Maron sambil berjalan tilqa'a wajhi ila jihati Ismail, ke arah depannya menuju ke arah hijr Ismail. Falau istaqbal al-bait, jikalau ia tawaf menghadap Ka'bah, atau istaqbalahu ataupun membelah
saja, au ja'alahu an yaminihi, ataupun Baitullah kemudian ada di arah kanannya, au yasarihi, atau ia menjadikan Baitullah di arah kirinya, walakinnahu masya bi zahrihi ila jihati ruknil yamani, akan tetapi dia jalannya mundur ke arah rukun Yamani, lam yasihha tawafuhu, maka tidak sah tawafnya. Nah, ini banyak kejadian. Orang tawaf itu wajib posisi Ka'bah sebelah kiri. Posisi Ka'bah sebelah kiri dengan posisi dia jalan menuju hijr rukun hijr Ismail. Jadi jalan ke rukun hijr Ismail posisinya ada di sebelah kiri. Seandainya tiba-tiba dia kaget atau dia dipanggil atau dia nengok, walaupun hanya selangkah, posisi Ka'bah ada di depannya, atau posisi Ka'bah ada di belakangnya, atau posisi Ka'bah ada di kanannya karena balik badan, atau posisi Ka'bah ada di sebelah kirinya tapi dia jalannya mundur, maka tawafnya batal. Hanya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ada batal gitu. Kalau batal saja dipanggil belok ini, berarti kan Ka'bah akhirnya ada di belakang, atau dibalik ini Ka'bah ada di depannya, atau Pak tunggu Pak, dia nggak mau lewat, nggak mau nengok ke belakang, takut Ka'bah berbalik, tapi mundur. Ada apa? Batal juga. Jadi tawaf itu nggak asal muter-muter kayak ada caranya. Nah, mumpung kita belum sana, manasin dulu. Ini kadang ada orang udah duitnya banyak, suruh manasin, kadang mau pada manasin cuma sekali dua kali. Akhirnya cuma modal duit, modal itu kagak ada. 30 juta lawan. Ada apa ya? Nah, itu lagi tawaf gitu. Diwajib harus ada di mana? Ada sebelah kiri. Apapun keadaannya. Lagi panggil berdoa nama orang di sholat, dipanggil juga berdoa. Jangan ngobrol lu selesai ngobrol. Guys, putaran kedua guys, capek guys. Hati-hati itu, tidak menghormati Baitullah. Ya, tidak menghormati. Ada lagi yang lucu. Kan kita itu doa ada kemana Pak? Kiblat sunnah ya. Afdal doa menghadap kiblat, apalagi di depan Ka'bah ya doa menghadapnya kemana? Demi kepentingan konten, akhirnya Ka'bah yang di belakangnya. Doa menghadapnya kami di foto. Kayak apa nggak kayak gitu? Demi kepentingan akhirnya pulang panggil aja selfie suka isi akhirnya nanti Ka'bah kita gak akan melihat. Sementara yang diinginkan oleh Nabi, baru saja kita melihat Ka'bah, doanya bagaimana? Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa ridha. Ya Allah, tambahkanlah ini Baitullah, ini Ka'bah, tashrifan, kemuliaan, wa takriman, keagungan, wa ta'ziman, keagungan. Minta sama Allah biar Ka'bah ini tambah diagungkan oleh Allah, sehingga orang yang melihat langsung nangis. Sekarang boro-boro doa begitu, doa yang mereka amal. Yang ada boro-boro juga, guys, sampai guys, apa guys? Orang itu guys. Hilang jadinya keagungannya, keagungannya. Orang dulu baru lihat langsung nangis Allah. Masya Allah, ini pentingnya luar biasa. Sementara Allah yang dulu wa man yu'azzim sya'air Allah innaha min taqwal. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itulah ketakwaan yang timbul dari hati. Kalau sama sesuatu yang disyiarkan diagungkan oleh Allah kita tidak mengagungkan, berarti memang hatinya tidak ada ketakwaan dari Allah Subhanahu. Termasuk kami juga min syiarillah, daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa ayqa'u kharijun anhu, orang yang tawaf harus keluar dari Baitullah. Artinya bukan
luar area Ka'bah. Jami'i seluruhnya, hatta Hijri sampai yang namanya Hijr Ismail, wasyadirwani dan syadirwan. Syadirwan itu batas dinding Ka'bah atau pondasinya Ka'bah, namanya syadirwan atau syadarwan. Contohnya Ka'bah dindingnya, pondasinya itu di luar Ka'bah begini, panjang. Jadi kayak apa namanya? Kuda-kuda. Kayak kuda-kudanya ada di mana? Di luar. Nah, syadirwan ini termasuk Ka'bah. Jadi kalau ada orang tawaf, mohon maaf, ini Ka'bah. Tadi kan ada berapa senti, setengah meter. Ini nggak boleh tangan kita masuk di baik Allah baik. Walaupun nggak pegang dinding Ka'bah, karena hakikatnya tangan udah masuk dalam Ka'bah. Apalagi pegang dinding itu pasti masuk. Gak lagi ngeliatin orang lagi cium-cium baru lagi tawaf langsung. Bukan benar langsung. Jangan cium dinding Ka'bah, tangannya masuk ke syadirwan saja, syadarwan atau syadirwan, ya, walaupun nggak sampai menyentuh, tapi sudah diyakinkan bagian bawah pondasi itu tangan dia sudah masuk, hukumnya sudah masuk ke dalam area Ka'bah. Itu hukumnya harus. Apalagi sampai masuk di Hijr Ismail, masuk ke sini keluar di sono, ngomong lagi subitan. Alhamdulillah, angin tolong masuk Hijr Ismail. Alhamdulillah begitu. Karena Hijr Ismail hakikatnya Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah itu sampai ke area Hijr. Tiba-tiba di usia Rasulullah 30 tahun, banjir besar luar biasa, hancur Ka'bah. Quraisy membangun kembali Ka'bah. Membangun kembali Ka'bah dengan syarat kata Abu Thalib, jangan menggunakan uang riba, jangan menggunakan uang judi, jangan menggunakan uang haram. Akhirnya yang ngumpulin uang halal cuma dikit, dapatnya. Akhirnya dibangunlah Ka'bah sesuai dengan dana yang didapat saat itu. Gak sampai sempurna dengan bangunan yang sebelumnya. Lalu ya sudah, orang cuma sekitar dibangunlah Ka'bah yang sekarang. Lalu untuk memberi tanda bahwa dulu Ka'bah itu bangunannya sebesar bangunan Nabi Ibrahim, dibuatlah namanya Hijr yang melengkung begitu loh. Itu dulu bangunan Ka'bah seperti itu. Berarti orang yang sholat dalam Hijr Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Berarti kalau kita waktu masuk Hijr Ismail masuk ke dalam, sementara rukunnya atau syaratnya tawaf tidak boleh di dalam. Kayak bener, nggak tahunya. Ini tawaf 7 kalinya cuma Hajar Aswad. Sekali aja nggak sama gitu. Karena masih Ka'bah, masih tawaf. Kalau udah kelar tawaf, monggo silakan. Mau guling-gulingan silakan. Kalau lagi tawaf harus keluar. Udah putarin aja. Udah kelar, udah cium deh, mau itu Hajar Aswad, mau ke Hijr Ismail, mau ke rukun Yamani. Masya Allah. Pentingan ilmu apa duit? Duit mah. Terus satu sini insya Allah. Terus dulu Rasul pernah bilang sama Siti Aisyah sini, kenapa ya Rasul? Ente tahu itu Ka'bah yang baru sini. Bapak kamu, Abu Bakar, dan orang-orang terdahulu dari Quraisy, mereka bangun. Dan usia saya saat itu masih 30 tahun. Kan ada itu yang ada qasidah di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Kadang-kadang cakep juga di qasidah, tapi isinya sirah nabawi. Orang-orang kita kan Ahlus Sunnah Jamaah ini memang segala sesuatu dibikin qasidah.
biar gampang dihafal. Tapi ada sekolah dikit-dikit bilangnya apa? Padahal imam qasidah ini. Kemarin saya muharraman di tempatnya orang begituan, Pak. Saya diundang sama orang yang begituan, yang dikit-dikit apa? Kebetulan banyak majlis ibu-ibu majlis taklim. Saya bilang ibu majlis taklimnya orang Abu Sunnah wal. Saya bilang ibu-ibu mah enak kalau ngaji, manggilin orang pengajian pada selamatan. Ya, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian mas jangan ketinggalan sebab itu. Tapi ada yang bilang saya bilang bid'ah gimana? Itu kan cuma pengumuman. Bedanya apa sama pengumuman? Ibu-ibu kali ini pengajian jangan lupa ya, sebentar lagi akan dimulai. Bedanya itu nggak pakai lagu, jadi ini pakai lagu. Bedanya gimana? Betul? Sama kayak mau sholat tarawih ada lima. Shollu sunnatan tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Dia pakai bahasa Arab lalu dinadain. Sama pengumuman yang biasa kita sholat tarawih 2 rakaat ya. Itu bedanya. Masa tiba pengumuman aja langsung bid'ah masuk neraka. Otaknya di mana ini? Boleh enggak, Pak? Sampai mana tadi itu ya? Nah, kata Siti Aisyah, emang kenapa ya Rasulullah? Ini Ka'bah yang bangun bapak-bapak kan, saudara-saudara kan, orang-orang Quraisy. Saya yang mempersatukan mereka. Saat itu hampir terjadi saling bunuh antar kabilah, antar suku, karena di antara mereka paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Suku ini mengatakan saya paling berhak, suku ini udah kalah dengan nih, kata Imam. Akhirnya udah kalau kayak begini anak kita berantem. Dan kita sepakati saja yang pertama yang akan memasukkan Hajar Aswad ke tempat semula adalah siapa saja yang di waktu fajar masuk masjid. Yang pertama kali. Oh ternyata Rasulullah yang masuk. Tapi itu belum jadi nabi, masih umur 30. Pada saat Rasulullah masuk, udah cocok nih orang ini. Al-Amin, orang yang paling jujur. Akhirnya beliau tidak dipasrahkan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi hebatnya Nabi, bijaksananya Nabi. Nabi itu masya Allah luar biasa, masih muda luar biasa. Nabi ambil sorbannya, Nabi taruh sorbannya di atas tanah, Hajar Aswad taruh di tengah-tengah sorbannya beliau, dipanggil semua kepala suku, ayo sini, bareng-bareng kita angkat. Subhanallah, sehingga akhirnya semua suku merasa dihargai, mempersatukan bangsa yang hampir perang saudara. Rasulullah untuk bangsa. Lalu Nabi bilang, kalau aku tidak khawatir nyakitin orang-orang yang baru masuk Islam, saudara-saudara Quraisy setelah Fatu Makkah, setelah melakukan tugas suci, mereka baru masuk Islam. Kalau aku tidak khawatir mereka itu tersinggung, aku akan hancurkan di Ka'bah. Karena bangunannya bukan bangunan Nabi Ibrahim. Karena bangunannya bukan bangunan Nabi Ibrahim. Aku akan hancurkan itu Ka'bah. Aku akan buat Ka'bah sesuai dengan bangunannya Nabi. Tapi kata Rasulullah, aku lebih memilih hati mereka daripada mereka tersinggung, daripada mereka kesal. Bangunan di atas kaca kagak dihargai dan lain sebagainya. Biarinlah di Ka'bah ini cuma sebatas daripada mereka saling musuh-musuhan kembali gara-gara masalah sunnah. Ini Rasulullah Pak. Coba kalau kita kan egonya luar biasa. Enggak harus begini. Kok nggak mikirin orang lain tuh tersinggung apa enggak? Ini urusan Ka'bah loh. Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam seluruh dunia. Nabi masih toleransi. Yang penting jangan berang. Nabi masih mikirin hatinya orang lain. Subhanallah. Sampai akhirnya Ka'bah itu begitu aja. Lalu buatlah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebagai tanda bahwa dulu Ka'bah itu sebesar itu. Berarti orang yang masuk ke dalam Hijr Ismail berarti dia masuk ke dalam Ka'bah. Orang tawaf masuk ke Hijr Ismail berarti tawafnya tidak, karena syarat
luar Ka'bah. Masya Allah. Termasuk apa? Pegang dinding Ka'bah. Hatta biyadihi, coba ada kalimat juga. Hatta biyadihi, hingga tangannya al-mutaharrik biharakatihi wa qawlihi, dan pakaiannya al-mutaharrik biharakatihi yang bisa bergerak dengan gerakan tubuhnya jangan sampai masuk ke dalam bagian tangannya, pakaiannya. Misalnya pakai sorbannya panjang, sorbannya nyantol di dinding. Secara ini jauh-jauhan dikit deh, jangan deket-deket. Kalau lagi kecuali memang pengen mengambil barokah dari Ka'bah, bukan pada saat duna udin, tidak termasuk kayu dia yang ada di tangannya. Waduh nadapatin, dan bukan pula termasuk hewan yang ada di tunggangannya. Wahamilih, dan orang yang memanggul. Kalau dia bawa kayu, bawa tongkat misalnya, kayunya diisok, misalnya pas tawaf kayunya dimasukin atau ditempelin ke dinding Ka'bah. Asal tangannya tidak sampai masuk, maka tidak menjadi masuk. Karena kayu bukan termasuk apa? Pakaian. Kayu kan tidak berkat dalam tubuh. Atau dia punya dapat, punya tunggangannya tiba-tiba pas dipegang, pas diikat di bawah itu tiba-tiba tunggangannya masuk ke dalam Hijr Ismail, atau minggir sampai nempel di temboknya Ka'bah, itu juga gak termasuk dia tawaf di Ka'bah, karena yang masuk tunggangannya walaupun dia megangnya. Nah begitu. Tapi kalau tangannya, badannya, pakaiannya yang sampai menempel kepada dinding Ka'bah atau masuk ke dalam Ka'bah, maka hukum tawafnya tidak jelas. Jelas ya? Falau masya ala syadawan, maka jika orang tawaf berjalan di atas syadawan, atau masal jidar, ataupun dia menyentuh tembok al-jidar bimawazatin, atau dakhala min ihda futhatayil hijri wa kharaja min al-ukhra, atau dia orang yang tawaf memasuki salah satu dari dua celah Hijr Ismail dan keluar dari celah yang lainnya. Allahu mulatahu ala tarafi jidar hijr, atau dia orang yang tawaf meletakkan ujung jarinya di atas ujung temboknya Hijr Ismail yang pendek-pendek. Hijr Ismail kan temboknya pendek ya, nggak sampai satu badan manusia, ya paling tinggi paling sampai dada manusia. Dia letakin tangannya di atas temboknya tersebut atau jari-jarinya sama itu di atas tembok Hijr Ismail. Kama yaf'aluhu katsiran min al-'ammah, sebagaimana dilakukan oleh banyaknya orang awam, lam tasihha tawafu, maka tidak sah tawaf. Tangan pegang tembok Ka'bah, kemudian dia berjalan di atas syadawan atau tembok Hijr Ismail yang tidak terlalu tinggi kok tangannya sambil menopang atau bagaimana walaupun cuma ujung-ujung jarinya, maka itu semua dapat membuat tawafnya tidak bisa. Jadi intinya kalau mau tawaf jangan terlalu khawatir dorong-dorong akhirnya khawatir kita nggak sadar ngeliatin orang akhirnya ikutnya, apalagi kalau lagi tawaf yang sepi dan seterusnya. Wa yajibu bisa'i wallahu a'lam bishawab. Dan urusan tawaf dulu ya, insyaallah kita lanjutin lagi minggu depan urusan jadi tawaf itu ada syaratnya, ada rukunnya, sama seperti sholat harus bersih dari hadas kecil hadas. Jadi kalau batal tak boleh dilanjutin, harus wudu dulu kemudian lanjutkan dari putaran dia berhenti. Misalnya putaran kedua, jadi melanjutkan putaran ketiga. Putaran kedua, misalnya berhenti di putaran kedua belum sempurna, maka diulang lagi di putaran kedua, dimulai dari hajar aswad. Yang ada di putaran pertama lagi. Kemudian yang kedua harus suci, harus menutup aurat sama seperti sholat. Berarti auratnya laki-laki menurut mazhab Syafi'i baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Kalau lagi pakai pakaian ihram, pusatnya ketutupan. Kadang-kadang ada orang pakai pakaian ihram
ujung kemana? Itu kan tawaf ya, apa namanya aurat ya? Naikin dikit, bendut kan, turun lagi, pakai sabuk, jangan malu. Dan sabuk itu bukan termasuk libas, bukan termasuk pakaian, boleh sabuk berjahit. Boleh, kenapa? Karena sabuk bukan termasuk pakaian. Di keluarnya di istilah itu kan sabuk jahitan kan, itu bukan pakaian, cuma aksesoris. Kalau orang pakai aksesoris berjahit cuma buat aset berjahit itu. Yang tak boleh itu menggunakan pakaian yang dipakai. Pakaian itu ya baju atau bawah, itu namanya pakaian. Baru boleh berjahit. Tapi kalau pakai sabuk, pakai sendal, ada jahitannya, itu termasuk bukan pakaian tapi aksesoris. Jangan sampai gara-gara malu atau gara-gara nggak yakin sabuk termasuk pakaian atau aksesoris, akhirnya dia nggak pakai sabuk, mondor mulu ke bawah terus. Akhirnya malah auratnya kelihatan, tawafnya malah nggak biasa. Ya kalau ente nggak yakin sabuk itu bukan pakaian atau aksesoris, udah pakai tali rapi aja. Ada yang ngeyel, enggak pokoknya saya mau nggak itu termasuk pakaian dan pokoknya murni lah. Daripada nanti tawafnya nggak saya perlu cari tali rapi. Kadang-kadang yang urgent malah disepelein. Yang urgent itu apa sih? Untuk auratnya kan ya, malah disepelein. Sementara yang istilah kayak itu malah dipentingin. Banyak orang saya lihat di toko munculnya kemana-mana. Sementara wajib untuk aurat. Kemudian berikutnya dari yang harus bersih pakaiannya, badannya, tempatnya dari najis. Ustaz, kadang-kadang ketemu najis di tempat tawaf, kan burung banyak di sana. Ada Kalau najisnya kering aman, kita kering dia kering aman. Tapi kalau misalnya pas kita injek kok masih basah, nggak usah maksain. Maka keluar dari area tawaf, bersihin najisnya. Kakinya, cuci dulu kakinya, baru mulai lagi dari di mana kita berdiri. Jangan sampai, habisnya begini doang, dimaafin kali lah, dimaafin. Daripada nanti saya tinggalan rombongan, ngomong kepala rombongannya. Saya bersihin najis dulu, nanti kalau udah kelar tungguin ya. Apa susahnya? Betul nggak? Kan kita mau bersihin najis atau kita mau wudhu nih? Saya mau wudhu dulu, nanti kalau udah kelar tungguin. Kan habis tawaf maka langsung sahih. Sholat dulu 2 rakaat, dulu air. Mau sholat tinggal, yang penting komunikasi. Jangan sampai cuma takut itu akhir ibadahnya kan. Ini kita ngomong ini kayak besok yang mana nih? Ya, lagi mana sih insya Allah. Kemudian berikutnya tawaf itu harus 7 kan. Kalau ragu-ragu udah 7 apa 6, maka ambil yang paling sedikit. Karena sama seperti sholat. Lalu tawaf wajib harus dilakukan di dalam masjid, nggak boleh di luar masjid. Kemudian tawaf itu harus berada di luar Ka'bah, dan posisi Ka'bah harus ada di sebelah kiri, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang, nggak boleh di kanan, atau nggak boleh di sebelah kiri tapi posisinya mundur. Masya. Nah ini dia di antara apa? Syarat sahnya tawaf. Jadi kalau udah ada ilmunya insya Allah udah pantas. Kalau udah pantas biasanya nggak lama lagi. Amin. Karena biasanya pantas yang cepat deh. Dalam lagi berangkat sah. Bukan dalam lagi mati. Insya Allah.